Sejarah berdirinya Gereja GGSIA di Rama Agung dan sejarah gereja mula-mula di Arga Makmur tentunya memiliki cerita atau historis yang sangat berkesan untuk kita semua. Sekarang kami akan mewawancarai seorang tokoh yang sangat luar biasa, Bapak Pendeta Imade Cukra, sang perintis Gereja GGSIA Arga Makmur. Bisa sedikit diceritakan bagaimana Babe awal mulanya dapat sampai ke Rama Agung ini? Saya sekolah di Tanjung Enim, sekolah teologi, diutus ke Bengkulu Utara. Setelah selesai pendidikan, diutus ke Bengkulu Utara, ke berjalan kaki, ya, sampai di Bengkulu berjalan kaki 2,5 hari baru sampai ke Rama Agung. Oke Be, dan seperti yang kita tahu kan banyak sekali daerah-daerah di Bengkulu Utara ini. Kenapa Babe bisa sampai ke Rama Agung sedangkan banyak daerah-daerah lain gitu Be? Pertama kali kami memang dari Tanjung Enim diutus ke Bengkulu Utara dengan seorang dosen, Bapak Hendrik Soplantila. Kami berdua jalan kaki dari Bengkulu sampai ke di Lais 1,5 hari sampai di Lais. Di situ nginep satu pondok yang kecil dan numpang nginep untuk di lantai. Terus sebelum istirahat sore langsung ke sungai, saya sendiri ke sungai mau mandi, ketemu anak muda. Saya juga heran kok anak muda ini bisa bahasa Indonesia, padahal penduduk asli Rejang dulu belum banyak yang tahu bahasa Indonesia. Terus nanyakan kepada saya, ini mau kemana? Apa ini mau kemana? Jalan Sadat, Napal Putih. Orang mana Pak ini? Saya ini orang Bali. Oh, di sini ada kampung Bali. Kira-kira 1 hari perjalanan pasti temu dengan kampung Bali, orang-orang Bali di situ. Terus akhirnya saya ngomong dengan Pak Hendrik, Pak, tidak usahlah kita ke Napal Putih. Karena ada anak pemuda tadi memberitahukan kepada saya, kalau berjalan 1 hari pasti ketemu kampung Bali. Orang-orang Bali dan migrasi ada di situ. Jadi akhirnya Pak Hendrik setuju jalan ke sana. Pastinya B, dari Lais ke Rama Agung ini kan cukup jauh di zaman itu kan. Jalan juga belum sebagus sekarang. Pastinya banyak tantangan. Kalau boleh diceritakan apa saja sih B tantangan yang ada pada masa itu yang Babe alami? Dari Lais kami jadinya menuju kampung Bali yang namanya Rama Agung. Karena ada seorang pemuda beritahukan ada kampung Bali, kita jalan 1 hari pasti ketemu kampung Bali di sana. Terus sengaja Pak Pendeta Hendrik, dia mau, ya bagus kita. Karena terus kami besok pagi-paginya terus berangkat jalan sekitar jam 4 sore, karena dalam perjalanan tidak pernah minum air, makan tidak pernah minum air juga. Kalaupun kita minta, kan bahasa asli Rejang tidak ngerti dia, jadi mereka tidak biasa menerima tamu. Jadi walaupun berusaha Pak Hendrik, pondoknya tinggi-tinggi ke atas 2 meter kira-kira. Saya nunggu di bawah, saya nangis-nangis, saking aus, lapar dan aus, dahaga. Terus saya berdoa di sini, Tuhan, hamba tidak sanggup lagi berjalan. Kenapa Tuhan tidak mengirim orang yang kuat-kuat jalan?
kalau memang begini perjalanan jauh, sebaiknya Tuhan kirim orang yang kuat, jangan seperti saya. Waktu saya berdoa gitu, nangis-nangis saya berdoa, atau biarlah saya mati di sini aja. Sampai saya begitu, mobil, ada bel mobil, itu mobil datang. Selama 2,5 hari dalam perjalanan, belum pernah lihat motor aja jalan jelek sekali. Mobil aja nggak bisa lewat, motor aja nggak bisa. Tapi kok ada mobil? Pasti saya sudah berpikir, pasti Tuhan yang ngirim mobil ini. Jadi berhenti di depan kita. Terus karena dia ngobel itu dan berhenti, saya naik ke mobil itu, mobil pickup. Jadi kita naik belakang, sopirnya begitu kita naik dengan Pak Hendrik, langsung di belakang, langsung angkat aja. Terus kira-kira setengah jam perjalanan, berhenti mobil itu. Terus sopirnya gini nunjuk ke kanan, dia gini ke belakang, lagi dari ke kanan dia nunjuk, jadi arah sini. Terus begitu kita turun, mobilnya pergi. Jadi saya ngomong dengan Pak Hendrik, Pak, tadi kan sopir itu menunjuk ke kanan, coba saya lihat, tahu-tahu ada jalan setapak, karena waktu itu zaman dulu itu orang nyadap karet kasih. Terus coba kita ikuti jalan itu, terus kita ikuti 300 meter temu rumah orang Bali, karena kita tahu kalau orang Bali itu khusus ciri-ciri khas orang Bali. Terus langsung masuk ke situ, terus kenalkan, tahu-tahu kepala desa, saya ini kepala desa, dia bilang, yuk, dari mana ini? Dari Tanjung ini, kita mau ke sini, ke Bengkulu Utara. Oke, yang penting minum dulu, karena itu sudah minum sampai 4 gelas, minum 4 gelas. Dan itu disiapkan makan, cepat-cepat disiapkan makan. Terus itulah ceritanya sampai di sana, Ramagung. Oke, berarti respon penduduk Ramagung pada masa itu sangat baik terhadap Babe kan. Nah, mungkin bisa diceritakan pertama kali Babe tiba di Ramagung itu mungkin tinggal di tempat siapa? Ya. Tiba di Ramagung, tadi saya kepala desa, terus saya ada kenal orang di sini, karena dari Bali ada kenal orang itu, terus saya nginep di situ, di rumah Pak Yase namanya. Terus tiap hari saya biasa aja bantu ke ladang. Saya ngomong juga dengan Pak Hendrik, kita tidak usah ngomongkan tentang agama, pokoknya penting pergaulan. Setelah itu akhirnya Pak Hendrik setuju. Setelah sembuh di sini, Pak Hendrik pulang ke Tanjung Inim. Jadi saya sendiri langsung melanjutkan perjalanan tujuan untuk pemberitaan Injil. Jadi saya betul-betul setelah ditinggal Pak Hendrik, pagi berangkat, saya malam-malam benar-benar ketakutan, takut gimana saya memberitakan Injil sendirian lagi, takut sekali, tidak bisa tidur tengah malam. Tuhan berfirman, jangan takut, beritakan saja, jangan diam. Aku menyertai engkau, tidak ada seorang pun yang melanggar engkau sehingga menyakiti engkau, karena banyak umatku di daerah. Oke, B kan seperti yang kita tahu dari catatan sejarah kan ada 5 keluarga pertama-tama yang
percaya. Nah, jadi proses babe itu sebenarnya seperti apa sih? Atau 5 jiwa itu langsung sekaligus atau satu-satu? Seperti apa, Be? Tuhan memang memberikan hikmat kepada saya bagaimana seharusnya menghubungi orang-orang ini, bergaul. Kami secara umum aja bergaul dulu, tahu-tahu ada namanya Pak Toyo, guru, Pak Sengade, Gede Sumo, Dadong Griyo, Wayan Budarko. Itu dengan kehadiran saya, mereka berasa benar dia sepertinya diajak mampir. Walaupun yang lain-lain terus ngajak mampir semua baik. Cuman 5 keluarga ini benar-benar mau mendengarkan kehadiran saya ke sini, tujuannya apa. Nah, itu akhirnya saya ceritakan kabar keselamatan yang di dalam Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Jadi kalau mau mendengarkan itu dari Alkitab, bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini, saya ceritakan terus dan segala isinya, terus Adam dan Hawa menciptakan terus dari bulan dosa. Jadi akhirnya terus tambah banyak orang. Jadi Tuhan ingin menyelamatkan kembali, dikirimnya Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus ke dunia sampai mati disalibkan karena nebus dosa manusia. Mereka tertarik mendengar karena yang berpendidikan ini, yang guru ini ya senang sekali, terus dia undang bicara terus. Ya bicara terus, diajaknya lah beberapa orang itu, teman-temannya yang 25 orang itu yang langsung percaya, dan terus saya layani, beri pengertian tentang Kristen, bagaimana di dalam Tuhan Yesus itu ada keselamatan. Kita satu waktu dipanggil Tuhan, dia kembali ke surga, selamatkan kembali kepada Tuhan. Itu yang saya sampaikan kepada mereka. Jadi mereka cepat menangkap karena yang 3 orang ini guru, jadi agak bagus ya, pendengarnya ya, menangkapnya bagus ya, betul-betul mau menerima Kristus sebagai selamat. Akhirnya kalau memang mau, seharusnya dibaptis supaya menjadi milik Tuhan. Waktu dibaptis itu di Roh Kudus, Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Itu yang saya. Terus waktu itu orang Bengkulu di sini baptiskan, ada Pak Wayan Daniel juga di Curug. Tidak ada yang sedia datang ke sini baptiskan. Terus dari Tanjung Iling juga tidak ada yang bersedia datang ke Bengkulu Utara ini. Ada 25 orang yang tidak baptis. Akhirnya mereka dikatakan dari sini, baptiskan saja, enggak apa-apa. Saya belum selesai pendidikan, baptiskan, enggak apa-apa. Tuhan yang mengatur ini semuanya. Terus akhirnya saya baptiskan mereka. Begitu baptiskan di tempat yang terbuka gitu, yang Pak Toyo dibaptiskan 25 orang itu. Terus karena mereka pada umumnya orang di sini, Bapak ini tokoh-tokoh judi yang menerima Kristus sebagai juru selamat, tokoh judi.
tahu-tahu saya tidak beritahukan, tidak boleh main judi, sabung ayam, metajan bahasa Balinya itu tidak boleh. Saya tidak beritahukan begitu. Hanya yang penting dia menerima Kristus dulu, terus baptiskan. Tidak ada yang pendeta-pendeta dari luar mau datang ke sini jalan kaki, baptiskan. Akhirnya baptiskan saja. Saya yang baptiskan. Belum jadi pendeta, sudah baptiskan 25 orang. Jadi saya baptiskan mereka, terus mereka senang sekali menerima baptisan. Tapi dia sudah senang, sudah menjadi orang Kristen. Kan di sini Ramagung, Nah, seperti yang kita tahu, Ramagung itu kan dulunya sangat identik dengan perjudian, sabung ayam dan yang lain-lain, Nah, bagaimana caranya Babe itu dapat memberi pengertian yang baik kepada mereka sehingga semua itu tidak lagi, Saya memang tidak memberitahukan tidak boleh main judi karena kebiasaan mereka sudah begitu. Ya, saya tetap mengajarkan tentang Kristen dan sampai mereka dibaptiskan. Itu yang saya ceritakan tadi kan, dibaptiskan nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terus mereka begitu dibaptis, mereka senang sekali dibaptis. Terus akhirnya kebiasaan yang lama, karena kita tidak juga diberitahukan tidak boleh gini, tidak boleh main judi, tidak boleh, tidak saya beritahukan, biar pelan-pelan. Tahu-tahu mereka main judi, saya biasa aja, saya biarkan aja mereka main judi di sini. Siang-siang orang main judi di pasar, siang main judi, biasa dari mana itu sabung ayam. Tahu-tahu dia sedang megang ayam itu mau main judi, terus tapi kok berubah, tidak ada senjata, pokok tidak senang lagi, gitu dia ngomong. Terus di sini pas judinya dekat sini, di sini. Terus akhirnya mereka kembali lagi rombongan itu, tanya saya, pasti ini ada yang disembunyikan. Kenapa? Saya biasa senang sekali main judi, gembira, semangat. Tahu-tahu nggak ada gairah lagi, Ya memang sengaja saya tidak memberitahukan, biarlah Tuhan menyadarkan. Bapak kan sudah dibaptis, sudah diterima Roh Kudus. Jadi Roh itu yang memberi pengertian. Jadi apa yang kira-kira yang tidak baik, yang mengandung dosa itu tidak perlu dilakukan. Kan kalau judi itu kan merugikan orang lain, mencari keuntungan sendiri, itu tidak baik itu. Bos, itu ada, saya tidak main judi lagi. Mereka berhenti main judi semua. Tokoh judi itu langsung ya rajin ke sawah, nanam padi, nanam ubi, pokoknya bekerja mereka rajin. Jadi orang tertarik, dari situlah mereka tertarik melihat, sehingga berkembang. Kita mengadakan kebaktian itu terus mengadakan seperti tadi Natalan Bu, saya adakan Natalan. Dia di halaman rumah itu mengadakan Natalan. Pohon-pohon apa saja dihias-hias. Dari 5 jiwa yang Babe menangkan ini tentunya terjadi perubahan-perubahan tadi telah diceritakan yang baik dalam kehidupan mereka kan. Nah, terus mereka juga pastinya menjadi contoh bagi masyarakat di Ramagung ini. Nah, jadi bagaimana Babe perkembangan selanjutnya yang mereka alami? Ya. Sesudah mereka dibaptis, yang percaya itu 25 orang dibaptis. Jadi kehidupannya berubah. Dulu suka main judi, tapi sekarang kerja, rajin ke ladang. Jadi orang-orang masyarakat
lihat, wih baik sekali itu, raja judi, wah, pokoknya merugikan orang, pokoknya tidak baik lah kalau main judi tiap hari, main judi malam, main gaple. Jadi sekarang tidak lagi, 5 keluarga itu tidak main. Kita tertarik sekali, oh mereka bisik-bisik itu dari mengikut dari kesaksian mereka, bukan saya lagi. Mereka kesaksian hidup mereka menjadi berkat bagi masyarakat, beberapa masyarakat akhirnya mengikut. Oke B, tadi kan telah diceritakan juga Pak B ini telah memenangkan 5 jiwa, dan setelah itu tentunya 5 keluarga kan, terus tentunya diadakan banyak kebaktian-kebaktian. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Natal pertama itu B, itu kira-kira diadakan tahun berapa dan diikuti berapa jiwa B? Karena mereka sudah mulai aktif ke gereja, kebaktian, walaupun tempatnya bukan berupa gereja, rumah biasa, rumah Pak Kertoyo, tapi mereka senang kebaktian walaupun di halaman rumah, karena rumah pada waktu itu tidak ada yang besar, kecil-kecil. Ini dalam foto ini saya lihat fotonya rumah kecil-kecil, pendetanya saja yang khotbah di halaman. Jadi mereka betul-betul rajin, dan perubahan hidup mereka benar-benar, saya percaya Tuhan merubah hidup mereka sehingga sikap mereka yang tadinya main judi tahu-tahu rajin beribadah dan rajin bekerja untuk membangun ekonomi keluarga. Jadi sikap mereka itulah menarik perhatian masyarakat. Jadi berikutnya akhirnya lebih banyak lagi yang percaya, yang saya harus baptiskan mereka sekitar 47 jiwa. Setelah bulan Agustus kami baptiskan mereka beberapa orang. Jadi kami merayakan Natal Desember tahun 72, dan kami di halaman karena tidak ada rumah yang besar pada waktu itu, kecil-kecil semua, jadi kita di halaman perayaan Natal, dan mereka semangat sekali. B, dari tahun 72 tadi kan sudah ada 5 keluarga yang Babi menangkan, terus tahun 73 juga sudah bertambah menjadi 72 jiwa. Nah, sekarang pertanyaannya tuh B, bagaimana proses pembangunan rumah ibadah tersebut? Terus donaturnya itu sebenarnya dari mana? Apakah itu dari Babe sendiri ataukah ada donatur dari luar? Terus bagaimana juga B, cara pengerjaan pembangunan tersebut pada zaman itu B? Sesudah bertambah jumlah jemaat menjadi 72 jiwa ya. Itu berarti kita harus punya tempat ibadah. Memang Tuhan sudah atur, ada orang yang menjual tanahnya murah-murah karena nggak berani nunggu itu karena sering ada hantu. Jadi saya pribadi beli murah-murah, mendapat kiriman dari keluarga di Bali, beli murah sekali. Daripada mungkin dia pikir daripada ditinggal begitu saja ya, kita beli terus mendirikan rumah pribadi di situ, langsung gereja dari alang-alang, atap alang-alang, dinding bambu. Itu jadi sederhana sekali, terus kebaktian di sana.
Dari sejarah tadi kan begitu luar biasa perkembangan gereja, penginjilan gereja, begitupun dengan perjuangan Babe untuk gereja kita tercinta ini kan. Nah, sekarang Be, kalau kita tahu gereja kita kan sangat begitu megah dengan jemaat yang ratusan jiwa. Nah, sekarang apa sih harapan Babe untuk gereja kita ke depannya, Be? Sekarang gereja kita sudah mulai besar dan anggotanya sudah banyak, ratusan jiwa. Dan kalau kebaktian sekali kan tidak bisa penuh gerejanya, akhirnya 2 kali kebaktian, pagi dan sore. Kalau ada acara di Natalan, dibuat taruh lagi di luar, karena sebagian pasti duduk di luar karena di dalam tidak ada tempat lagi. Jadi saya sangat bersyukur kepada Tuhan buat jemaat semangat membangun jemaat Arga Makmur luar biasa. Kalau lihat dari kolektornya terus tinggi, jumlahnya tinggi dan bisa membantu gereja lain. Saya sangat bersyukur supaya terus berkembang gereja di Arga Makmur dan Tuhan terus memberkati kita semua.